Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Riyandi, Angkatan 1 Kelompok 3, NDH 25, pada jabatan Auditor Ahli Pertama Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, Latsar CPNS tahun 2022. Kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Pertama-tama yaitu pra-analisis, yaitu isu atau masalah terkait efektivitas kinerja individu sesuai tupoksi di instansi tempat bekerja. Yang pertama adalah jadwal review yang sangat pendek dan berbenturan dengan tugas lainnya. Yang kedua, pedoman review yang terlambat. Yang ketiga, tidak ada pembekalan terkait masalah review sehingga terjadi kurangnya pemahaman terkait review. Yang keempat, data bahan review yang tidak lengkap. Tahap selanjutnya adalah menapis, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan isu dengan menggunakan metode analisis APKL, yaitu aktual, problematika, halayak, dan layak. Dari keempat isu atau masalah yang ditemukan, terdapat 2 isu yang tidak memenuhi syarat dan 2 isu yang memenuhi syarat, yaitu 1. Jadwal review yang sangat pendek dan berbenturan dengan tugas lainnya, dan poin 3. Tidak ada pembekalan terkait masalah review sehingga terjadi kurangnya pemahaman terkait review. Terhadap 2 isu atau masalah yang memenuhi syarat dari analisis metode APKL, kembali dilakukan analisis, yaitu analisis USG atau Urgent Seriousness Grow, yaitu penilaian berdasarkan seberapa mendesaknya isu tersebut, tingkat keseriusan isu atau masalah tersebut, dan tingkat pertumbuhan dan akan berkembangnya isu atau masalah tersebut. Penilaian menggunakan angka dari skala terkecil 1 dan paling tinggi adalah 5. Berdasarkan hasil analisis penilaian USG, nilai pada isu kedua yaitu tidak adanya pembekalan terkait masalah review sehingga berkurangnya pemahaman terkait review merupakan isu atau masalah dengan nilai tertinggi setelah dianalisis dengan metode USG, yaitu dengan poin 13. Setelah dilakukannya analisis APKL dan analisis USG, maka didapatkan bahwa masalah tidak adanya pembekalan terkait masalah review sehingga kurangnya pemahaman terkait review perlu dilakukan analisis hingga ke akar masalah, yaitu melalui analisis Fishbone. Selanjutnya adalah analisis Fishbone yang bertujuan untuk menganalisis akar masalah, yaitu tidak ada pembekalan terkait masalah review sehingga terjadi kurangnya pemahaman terkait review. Melahirkan 4 akar masalah. Yang pertama dari segi metode, yaitu kurangnya kesempatan dan waktu dalam melaksanakan sosialisasi pedoman review. Yang kedua dari segi people, kurangnya inisiatif dalam mempelajari pedoman review. Yang ketiga dari segi surrounding, yaitu kurangnya peran serta auditor dalam penyusunan pedoman review. Dan yang terakhir dari segi manajemen, yaitu belum maksimalnya evaluasi terkait dengan kegiatan review. Kemudian, kita wajib melakukan analisis SWOT. Dari segi strength atau kekuatan, perlu dilakukannya bentuk optimalisasi pemahaman auditor dalam pelaksanaan review. Namun, dari segi weakness atau kelemahan, adanya permintaan pihak eksternal yang dapat menyebabkan review tidak berlangsung sesuai dengan waktu awal yang telah ditentukan. Dari segi opportunity atau peluang, sebagai salah satu bentuk penilaian untuk peningkatan kompetensi auditor. Namun dari segi threat atau ancaman, penerapan pedoman pelaksanaan review tidak dilaksanakan secara konsisten. Dari beberapa analisis yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian menghasilkan tabel rekomendasi penyelesaian masalah. Terdapat 2 alternatif penyelesaian masalah, yaitu 1. Memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap pedoman review, dan kedua, melaksanakan pendidikan dan pelatihan terkait review secara keseluruhan. Kedua alternatif penyelesaian tersebut kemudian dirincikan menjadi tahapan-tahapan setiap alternatif, hasil yang diharapkan, serta para stakeholder yang perlu dilibatkan dalam alternatif penyelesaian tersebut. Terima kasih.